Perkenalkan, nama saya Sardora Pangaribuan, CGP Angkatan 10, Kabupaten Serdang Belagai. Dalam materi kali ini, saya akan membahas dan menyelesaikan dua buah kasus yang terjadi di dalam lingkungan sekolah saya dengan penerapan segitiga restitusi pada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Sebagai bahan informasi, restitusi adalah proses kolaborasi yang dilakukan oleh guru dengan murid dengan tujuan murid dapat memperbaiki masalah yang dibuat, mencari solusi dari permasalahannya, melakukan disiplin positif, sehingga murid mempunyai nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Ada tiga sisi dari segitiga restitusi. Sisi yang pertama, menstabilkan identitas. Pada bagian segitiga ini, guru mampu mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi sukses. Karena setiap anak yang melanggar peraturan, karena dia mengalami kegagalan dan sedang mencari perhatian, dan anak tersebut sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya. Sisi yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Suatu tindakan salah dilakukan karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, sehingga seorang guru harus mampu mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif. Sisi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas dengan cara membuat keyakinan kelas. Kemudian ketika identitas sukses telah tercapai di langkah pertama dan tingkah laku yang telah divalidasi pada langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kasus pertama, pada pembelajaran sosiologi, Miss Sherlina memberikan informasi bahwa saat Miss Sherlina mengajar di kelas, murid yang bernama Samuel tiba-tiba tertawa terbahak sehingga membuat kelas menjadi ricuh. Saat itu, Miss Sherlina hanya menegur Samuel dan memberikan toleransi. Bukannya berubah, Samuel malah menyahuti Miss Sherlina dengan memanggil nama Miss Sherlina dengan sebutan Sherlina tanpa kata ibu atau miss. Seolah mengejek dan tertawa terbahak. Pada saat jam istirahat, Miss Sherlina melaporkan sikap Samuel tadi di dalam kelas. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah kasus 1 dengan menggunakan segitiga restitusi. Samuel, tadi ibu dengar laporan dari Miss Sherlina. Katanya dalam pembelajaran Miss Sherly, kamu melakukan kegaduhan di dalam kelas. Iya. Coba terangkan apa yang kamu lakukan, nak? Saya tertawa pada saat menyebut nama Miss Sherlina dengan sebutan Sherlina. Kenapa kamu berbuat seperti itu, nak? Coba berikan penjelasan ke ibu. Saya tidak menyukai pelajaran sosiologi, Bu. Ibu paham kamu tidak suka pembelajaran sosiologi karena zaman sekolah dulu ibu juga tidak suka pembelajaran sosiologi. Sekarang ibu mau bertanya tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Masih ingat tidak, nak? Enggak. Menurut kamu, hal yang kamu lakukan seperti itu, apakah itu menghormati orang lain? Tidak. Apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Tidak. Apakah kamu bersedia memperbaiki masalah yang kamu buat? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah kamu lakukan? Saya akan menjumpai Miss Sherlina dan meminta maaf kepada beliau, Bu. Saya juga akan membuat kesepakatan dengan Miss Sherlina bahwa saya tidak akan melakukan hal yang sama dan berjanji tidak akan membuat kegaduhan baik dalam mata pelajaran apapun. Saya sadar, Bu, apa yang saya perbuat salah dan tidak sepantasnya saya tidak menghormati guru. Baik Samuel, terima kasih kamu mau memperbaiki kesalahan yang kamu perbuat. Semoga kedepannya kamu lebih meyakini kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Silakan jumpai Miss Sherlina ya, nak. Baik, kalau begitu saya izin kembali ke kelas, ya, Bu. Silakan. Kasus kedua, seorang murid yang bernama Pasha sering datang terlambat sehingga mengakibatkan banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut skenario penyelesaian pada kasus 2 dengan menggunakan segitiga restitusi. Pasha, tadi ibu mendengar laporan dari ibu piket kalau kamu sering datang terlambat. Sudah berapa kali kamu terlambat, nak? Menurut kamu, kalau terlambat datang ke sekolah, perbuatan salah tidak? Baik, setiap orang pernah berbuat salah dan itu manusiawi. Yang terpenting, kita bisa belajar dari kesalahan dan memperbaiki kesalahan tersebut. Kamu setuju tidak? Setuju. Baiklah, kita cari solusinya sama-sama ya. Coba terangkan sama ibu, apa yang menyebabkan kamu sering terlambat datang ke sekolah? Pulang sekolah, saya kerja, Bu.
Dari jam berapa ke jam berapa? Dari jam 5 sore sampai jam 2 pagi. Kamu kerja apa? Ikut bantu orang tua saya jualan internet. Ibu senang kamu membantu orang tuamu. Itu berarti kamu anak yang berbakti kepada orang tua. Ya, Kamu masih ingat tidak kesepakatan kelas yang sudah kita buat? benar Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin kelas Bu. Menurut kamu, kedisiplinan itu penting tidak untuk kamu? Ini karena saya bisa lebih menghargai waktu. Ya, betul sekali. Kalau kita bisa disiplin, berarti kita bisa menghargai waktu. Tidak ketinggalan pelajaran yang bisa merugikan kamu. Dan kalau kita disiplin, maka setelah kamu nanti mencari kerja, kamu akan terbiasa. Ya, saya minta maaf atas kesalahan saya Bu ya. Baik, sekarang coba jelaskan sama ibu. Bagaimana cara kamu untuk memperbaiki kesalahanmu? Jika saya membantu orang tua saya minta izin ke orang tua saya untuk bangun di awal supaya jam tidur saya tidak diganggu dan waktu bangun saya bisa bangun cepat. Baik, kamu sudah menemukan solusi dari permasalahanmu. Dan ibu akan membantu kamu dengan mencoba menghubungi orang tuamu dan bekerja sama agar kamu tidak terlambat datang lagi ke sekolah. Sekarang kamu boleh kembali ke dalam kelas. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Samuel Sinaga dari kelas 11-1. Saya senang telah menyelesaikan permasalahan saya dengan diajak berdiskusi oleh Ibu Sardora Pangaribuan. Untuk kedepannya, saya akan lebih menghormati guru dan meyakini kesepakatan kelas. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imani Pasya dari kelas 11-4. Saya senang diajak berdiskusi dengan Ibu Sardora untuk menemukan solusi dari permasalahan saya yang saya hadapi. Untuk kedepannya, saya akan lebih disiplin untuk tidak datang terlambat lagi. Terima kasih. Demikianlah pemaparan saya tentang penyelesaian 2 buah kasus dengan penerapan segitiga restitusi. Selamat siang dan salam bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Terima kasih.